Pernah nggak sih Anda lihat situasi kayak gini di kantor? Ada seseorang yang harusnya udah serah terima jabatan, tapi kok kayaknya dia nggak bener-bener pergi gitu. Nah, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah fenomena yang sering banget kejadian, tapi jarang dibahas, sabotase halus, yang terjadi waktu sebuah perang itu nggak dilepaskan. Coba deh, resapi kalimat ini sebentar. Pekerjaan ini tidak sedang diserahkan, tapi sedang dipertahankan. Kalimat ini loh yang jadi inti dari semua drama yang bakal kita bahas. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat masalahnya. Ini bukan lagi soal transisi pekerjaan, tapi ini soal perebutan kekuasaan yang nggak kelihatan. Oke, kita kenalan dulu sama para pemain di drama ini. Di satu sisi ada supervisor senior, orang yang ya secara teknis udah waktunya pensiun. Terus di sisi lain ada karyawan junior baru yang penuh semangat, yang direkrut khusus buat gantiin dia. Jadi, disinilah konfliknya mulai kelihatan kan? Ada senior yang ragu-ragu, yang hatinya, jiwanya masih nyangkut di kerjaannya. Dan di sisi lain, ada si junior yang udah siap lari kencang, penuh ide-ide baru. Perusahaan pengennya lari ke masa depan, tapi masa lalunya ini nolak buat melepaskan. Wah, ini resep yang pas banget buat drama kantor. Kalau di atas kertas, harusnya ini jadi proses transisi yang mulus. Tapi kenyataannya di lapangan, rasanya kayak pertempuran senyap. Jadi pertanyaannya simpel, ini beneran serah terima jabatan atau justru sebuah perlawanan yang tersembunyi? Sekarang, coba deh bayangin, Anda ada di posisi si junior. Hari demi hari yang Anda lakuin cuma duduk, nunggu. Nggak ada arahan, nggak dikasih kerjaan, nggak dapat akses apa-apa. Anda memang ada di kantor secara fisik, tapi peran Anda itu seolah-olah nggak ada. Anda dibikin lumpuh secara profesional. Dan kondisi kayak gini tuh ada namanya di dunia psikologi, namanya learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Ini tuh jebakan mental yang tragis banget. Anda punya semangat buat kontribusi, tapi tiap kali mau coba rasanya kayak nabrak tembok. Akhirnya Anda jadi belajar kalau percuma juga mencoba dan ya udah Anda nyerah. Nah, sekarang kita intip dari sisi seniornya. Apa sih yang dia lakuin? Ironisnya, dia sibuk banget, tapi sibuk sendirian. Dia seolah-olah membangun benteng yang nggak kelihatan di sekeliling mejanya, memastikan nggak ada satupun informasi atau kesempatan belajar yang bisa nyampe ke si junior. Jadi, apa sih akar masalah dari semua ini? Jawabannya adalah ketakutan yang sangat mendasar yang disebut fear of displacement atau takut tergantikan. Ini udah bukan soal gaji atau jabatan lagi, ini soal takut kehilangan identitas, takut jadi nggak relevan. Nah, ketakutan inilah yang jadi bahan bakar buat perlawanan diam-diam si senior. Coba kita lihat tabel ini. Ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Harapannya apa? Senior melepas, junior masuk. Terjadilah transisi. Kenyataannya, senior bertahan, junior diblokir, dan hasilnya adalah stagnasi. Jalan buntu total yang jelas-jelas merugikan perusahaan. Nah, kalau kondisinya udah kacau begini, wajar banget kalau manajemen mulai cari-cari siapa yang salah. Tapi sayangnya, mereka seringkali memulai dari pertanyaan yang keliru. Dan inilah pertanyaan yang paling sering banget kita dengar. Kenapa sih karyawan baru itu pasif banget? Kok dia nggak ada inisiatifnya sama sekali? Pertanyaan ini gampang banget dilontarkan. Tapi ini diagnosis yang salah total, karena cuma melihat permukaannya aja. Jawabannya itu bukan ada di individunya, tapi di sistemnya. Ini bukan soal kurang inisiatif. Ini adalah kasus sabotase halus, sebuah kondisi yang diciptakan sama lingkungan kerja yang bikin inisiatif itu mustahil buat tumbuh. Coba deh kita pikirin secara logika. Gimana caranya Anda bisa berinisiatif kalau semua pintu informasi itu dikunci? Kalau Anda nggak pernah dikasih akses? Kalau Anda dibiarin sendirian, terisolasi? Inisiatif itu butuh oksigen buat hidup. Dan dalam kasus ini, ruangannya itu hampa udara. Jadi, biar clear ya, berhenti menyalahkan karyawan baru. Masalahnya itu ada di mesinnya, bukan di salah satu roda giginya. Ini adalah kegagalan sistem, bukan kegagalan personal. Yuk kita sebutkan aja terang-terangan. Akar masalahnya tuh sebenarnya simple. Perusahaan mau lari ke masa depan, tapi pelari sebelumnya nggak mau ngasih tongkat estafetnya. Titik. Sesederhana itu. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang gimana solusinya? Kalau Anda seorang pemimpin atau manajer HR, bagian ini penting banget buat Anda. Ada langkah-langkah struktural yang bisa kita ambil buat mencegah drama ini terjadi lagi. Regenerasi yang sukses itu bukan cuma soal cari pengganti. Ini adalah sebuah proses yang terstruktur. Harus ada kewajiban buat transfer ilmu, bukan cuma harapan.
Akses itu harus dibuka lebar-lebar, jangan ditutup-tutupi. Senior harus didorong buat mendukung, bukan malah menghambat. Dan yang paling penting, organisasi harus berani menegakkan aturan dan batasan, misalnya soal batas waktu pensiun. Jadi, kita tutup bahasan ini dengan satu pemikiran. Lain kali Anda melihat ada karyawan baru yang kelihatannya pasif, jangan buru-buru menyalahkan dia. Coba tanya dulu ke diri sendiri, apakah pintunya sudah benar-benar terbuka untuk dia? Karena mustahil kan kita menyalahkan penghuni baru kalau penghuni lamanya sendiri menolak untuk pindah.